Assalamualaikum. Ini videoku sing keloro ya. Dalam rangka ya panggah belajar bahasa Indonesia karo belajar ngomong neng ngarep kamera. Nanti ini tak delok-delok videone kok peteng. Lah iki mang aku nggawa center. Iki lumayan muga-muga pencahayaane engko ben rada enak. Iki mang aku lagi kepikiran ngomong apa ya. Nah iki dilaran ini aku dikongkon enek tugas neng LIM. Wis pokoke singkat cerita aku dikongkon ngulang neng SMA. Terus aku entuk giliran apa jenenge kultum. Bebas sholat duha kultum. Lah engko kultum iki memang jajal tak rangkum ya. Jajal tak rangkum nggih bahasa Indonesia. Nah, aku biasanya kultum di ini ya bahasane campur, enek bahasa Indonesia, enek bahasa Jawa nih. Iki jajal tak apa jenenge tak nggih bahasa Indonesia kabeh. Muga-muga iki engko waktune nutut. Jadi aku kurang tahu jajal iki videone sampai pirang menit. Semua pokoknya sak kenake tak upload langsung. Ugung kober, ugung kepikiran editing wis pokoke engko evaluasine. Jadi sing tak omongne kultumku ndek kaya apa terus langsung tak ganti ning bahasa Indonesia. Jadi ceritane aku singkat cerita bar sholat duha langsung kultum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seharusnya ini tadi Pak Ketua, Pak Fuad sebagai ketua LIM yang waktunya kultum hari ini. Tetapi karena beliau tidak bisa, jadi dilemparkan ke saya. Karena saya tidak bisa kultum, iki aku tak curhat aja. Ini nanti saya akan curhat aja anak-anak. Saya itu dan bapak-bapak yang lain di sini terkena kultur shock culture, di mana perbedaan keseharian anak-anak di SMA ini dan keseharian saya di pondok dulu itu sangat beda, terutama dalam hal adab, dalam hal tata krama, dalam hal sopan santun itu sangat berbeda. Saya contohkan, ini real story. Kemarin saya lihat adik kelas kalian, kelas 1 atau kelas 2 itu sedang duduk-duduk di depan musola. Lalu ada yang berdiri juga. Singkat cerita ada Pak Guru datang. Itu kalau yang saya dulu lakukan, kalau pas di pondok dulu pasti kita yang duduk pasti langsung berdiri dan memberikan hormat, istilahnya nyumanggaaken lah basa Jawane, mempersilahkan Pak Guru lewat sambil rada ndingkluk, rada apa ya, agak ya ndingkluk bahasa Indonesiane apa. Pokoknya ngene, takzim lah, pokoknya kita mengagungkan guru, takzim, menghormati guru beliau. Kalau di sini tadi kemarin saya melihat itu anak-anak malah melilik, istilah melilik, malah disawang, malah melihat guru. Nah itu menurut saya tidak pantas. Yang berdiri juga gitu, tidak malah mundur-mundur atau mempersilahkan Pak Guru lewat, malah dilirik gini. Nah itu tidak sopan sama sekali, itu tidak boleh dicontoh ya anak-anak. Gak pantas, tidak pantas sama sekali seorang guru diperlakukan seperti itu.
terutama bagi kami yang di pondok, yang diajarkan tata krama, diajarkan sopan santun langsung dari kitab kuning, langsung dari beliau Kanjeng Rasul, yang notabene kita tahu kalau Kanjeng Rasul itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Nah itu hendaknya kita meniru beliau dalam hal apapun, terutama dalam hal akhlak, karena kita tahu salah satu Kanjeng Nabi diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Aku intinya disuruh atau ditugaskan, innama bu'istu, aku diturunkan di bumi ini tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak. Begitu. Itu jadi kita contoh beliau itu sebisanya. Yo gak bisa memang kita meniru Rasulullah Kanjeng Nabi itu full semuanya kita tiru tingkah laku beliau itu memang tidak bisa, tapi setidaknya kita berusaha semaksimal mungkin. Ibarat kita membidik, kalau sasaran anak panah itu ada yang merah-merah itu, kalau sasaran tembak itu ada yang merah-merah itu, terus bulat. Nah itu kita bidik tengah-tengahnya, kalau tidak bisa ya melenceng sedikit, itu sudah bagus, tidak apa-apa. Setidaknya kita sudah berusaha semaksimal mungkin membidik arah tengah itu, membidik sasaran itu sebisanya. Itu ini true story, contoh yang seperti itu sangat tidak etis lah. Dan ada lagi contoh, ini juga real story, true story. Itu ketika saya mengajar di kelas 10 1 kalau nggak salah, pokoknya ada 10 kelas, dari kelas 10 tapi yang nomor 1 itu kelasnya di atas kalau nggak salah. Terus saya lihat sendiri ada Pak Guru lewat dan murid lewat dari bawah ke atas, kemudian guru dari atas ke bawah. Itu seharusnya kalau kita lakukan dulu, itu murid menunggu Pak Guru jalan duluan dan kita minggir sambil menundukkan kepala. Kita nggak berani melihat matanya Pak Guru, itu tidak berani, sangat tidak sopan. Anak SMA ya maaf, adik-adik kelas kalian itu melakukannya, dan bahkan bahkan lebih parah lagi, karena dia melakukan itu sambil melihat Pak Guru. Jadi ketika dia mau lewat tangga, dia itu naik ke atas sambil melihat guru, dan dia sambil terus jalan. Bahkan Pak Gurunya yang lewat itu sampai minggir melewatin dia itu, dan itu sangat tidak pantas. Ini masih panjang, pokoknya intinya begitulah. Karena sopan santun itu dari pondok sendiri, dari kitab-kitab kuning itu, bahkan kita mempercayainya. Ilmu itu bahkan adab itu bahkan di atas ilmu. Itu poinnya. Itu dulu. Ini sudah 9 menit. Saya akan coba upload dulu ini. Saya lihat dulu, nanti kita revisi lagi kalau bahasa Indonesia saya ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.